Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Pada video ini akan disampaikan tentang mendidik anak sejak dalam sulbi ayahnya hingga usia 3 tahun, perspektif Islam. Video ini sangat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa nih ya, yang akan menyiapkan diri menjadi calon orang tua, menjadi ayah dan ibu yang tentu saja diikat dalam perkawinan yang sah, baik sah berdasarkan agama maupun sah berdasarkan aturan pemerintah. Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia memiliki 3 potensi yang sama penting, yaitu jasmani, akal, dan ruh. Karena sama penting, tentu perlu upaya untuk menumbuh kembangkan ketiga aspek tersebut secara seimbang. Dengan demikian, maka akan tampak rasa atau sisi kemanusiaannya. Karena apa? Di dalam ruhani, manusia akan beriman dan bertakwa. Di dalam jasmaninya, ketika ditumbuh kembangkan dengan baik, maka akan maksimal fungsi dari jasmaninya. Dan ketika akal diberi pendidikan, tentu akan mampu membedakan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang indah, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Sahabat semua, dari Quran Surah At-Tariq, Al-Mursalat, dan At-Tin digambarkan bagaimana penciptaan manusia. Allah memberikan pengetahuan kepada manusia bagaimana air mani terpancar yang keluar di antara tulang punggung atau tulang sulbi. Kalau kita lihat, tulang sulbi ini adalah diartikan sebagai tulang ekor dan tulang dada. Dan kemudian ketika diletakkan di dalam tempat yang kokoh rahim, yang waktunya ditentukan oleh Allah, maka kemudian terciptalah manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ketika mendidik anak, mulai dari tulang punggung atau sulbi atau tulang ekor yang digambarkan, tentu dapat kita pahami atau kita ambil satu penafsiran bahwa ketika belum terciptanya atau belum adanya proses pembentukan anak, maka orang tua tersebut perlu menjaga kondisi kesehatan dengan baik untuk mampu melahirkan anak-anak sebagai generasi penerus juga yang lebih baik. Kemudian bagaimanakah mendidik anak sejak dalam sulbi ayahnya hingga usia 3 tahun? Mari kita simak terus. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa manusia terdiri dari 3 dimensi yang harus tumbuh kembang secara seimbang, yaitu dimensi rohani atau keimanan, dimensi jasmani, dan dimensi akalnya. Nah, untuk mendidik keimanan anak sejak dalam sulbi ayahnya, maka mempersiapkan diri menjadi calon ayah dan ibu yang soleh-solehah. Itulah yang pertama yang harus disiapkan. Yang kedua, mendoakan anak sejak masih dalam sulbi ayahnya supaya ia mendapat hidayah. Artinya ayah yang baik atau calon ayah berusaha untuk menjaga kesehatan dan mendoakan agar kelak ketika mendapatkan atau diberi amanah seorang anak, ia akan mendapatkan anak yang baik yang ada di dalam naungan atau hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berdoa sebelum bersenggama. Kemudian yang keempat adalah melindungi anak ketika masih berusia nutfah atau ketika masih di dalam proses dipancarkannya air mani ke dalam rahim ibunya. Ini tentu menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan sejak anak dalam sulbi ayahnya. Mendidik keimanan anak sejak lahir tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya pada saat anak lahir dikumandangkan kalimat tauhid, yaitu dengan mengumandangkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Kemudian pada hari ke-7 diberi nama dengan nama yang baik dan bermakna, dan kemudian disembelihkan akikahnya. Untuk mendidik jasmani anak sejak mulai lahir tentu sehingga usia 3 tahun, pada saat lahir yaitu mencukur rambut anak, menimbangnya dan bersedekah seberat dengan timbangan rambut tersebut. Menghitan anak, memberikan ASI.
air susu ibu selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Kemudian tentu saja diberikan makanan halal, sehat, dan bergizi. Bagi bayi yang baru lahir, dapat juga menggosokkan kurma pada langit-langit mulut bayi. Ini menjadi sunnah Rasul yang dapat kita laksanakan. Pendidikan jasmani anak sejak lahir hingga usia 3 tahun yang dapat dilakukan diantaranya membiasakan hidup bersih dan disiplin. Ali Al-Jumbulati menyatakan bahwa pada waktu anak bangun tidur hendaknya dimandikan, diberi istirahat sebentar, kemudian diberi makan secukupnya, kemudian dapat dilakukan kegiatan-kegiatan permainan, kemudian mandi, makan siang, dan seterusnya. Ini adalah proses untuk pendisiplinan kegiatan-kegiatan sejak usia dini. Kemudian Al-Ghazali menyatakan bahwa pendidikan jasmani dapat memperkuat fisik, menumbuhkan kecekatan dan kegairahan hidup. Oleh karena itu, anak hendaknya dibiasakan berjalan-jalan dan melakukan gerakan-gerakan motorik. Selanjutnya, mendidik anak untuk ranah akal hingga usia 3 tahun. Yang pertama adalah menambah kosakata anak. Anak diberikan oleh Allah panca indera, yaitu pendengaran, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibunya. Oleh karena itu, penting sekali anak belajar dari bahasa ibu. Tentunya adalah dengan bahasa yang baik, benar, santun, dan mudah dipahami. Bukan hanya dari ibu, namun anak juga akan belajar tentang bahasa, penambahan pengetahuan melalui kosakata yang diterimanya dari orang-orang sekitarnya. Yang berikutnya adalah kemampuan bicara yang jelas. Oleh karena itu, penting sekali bagi orang tua untuk menyampaikan kata-kata yang jelas, bukan dengan bahasa yang dicadel-cadelkan atau disesuaikan atau bunyinya tampak seperti anak-anak. Tidak harus seperti itu, namun orang tua harus mengajarkan sejak dini bagaimana cara berbicara yang jelas, bagaimana cara pengucapan yang baik dan benar. Demikianlah bagaimana mendidik anak dari masih dalam sulbi ayahnya hingga usia 3 tahun. Nah, nantikan terus video berikutnya, yaitu bagaimana cara mendidik anak dalam usia-usia setelah 3 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.